ini kan kita membawa flysheet sebagai shelter, kita membangunnya. Jika tidak membawa perlengkapan, maka untuk membangun shelternya seperti apa? Saat kita berada di alam terbuka, segala jenis macam bahaya kapanpun bisa saja datang. Saat itu pula, kita masuk dalam keadaan survival. Banyak hal yang harus kita tahu. Salah satunya adalah perlindungan dari cuaca buruk dan kondisi alam yang sering kita sebut shelter. Sebentar Kang Os. Oh, siap. Apa waktunya kita berhenti dulu di sini ya? Oh iya ya. Duh, berarti sudah lelah, kurang waspada. Lupa waktu. Kita cek dulu ya. Tadi kita udah ngelewatin vegetasi gunung hutan tertutup. Sekarang kita udah berada di area yang cukup terbuka nih Kang. Siap. Apa sebenarnya ini titik yang kita rencanakan? Kita cek dulu, Mas. Mangga. Kita pakai aplikasi yang keseharian aja ya. Oke, boleh. Wah. Bukan di sini, Mon. Di mana? Berarti bergerak lagi ya? Di sini, Mon. Oh, bergeser satu langkah. Oke. Berarti sudah tepat ya? Ya, coba kita cocokkan lagi dengan peta dulu ya. Oke. Ini itu sungai ya. Aha. Biasa navigasi zaman ini analog. Utarakan peta, langkah-langkahnya ya. Siap, sudah utara. Nah, ini sungainya. Ya. Ya, nah, situ. Ya, sudah di sini. Pas di sini saya tadi. Kamu kurang satu langkah, Mon. Ke sini? Siap. Oke, ya. Aman ya? Aman. Oke, presisi sudah. Siap. Akurat. Nah, Kang, untuk memperdalam lebih banyak tentang survival, sebenarnya definisi shelter itu apa? Ya, kalau kita perluas, shelter itu bukan hanya pelindungan tenda gitu, tapi ini sudah shelter kita. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Oh, kayak kita tadi nebas kan? Kita turunkan dengan baju. Ya, biar terlindung dari ancaman itu. Itu pertama, apa yang kita kenakan itu sudah termasuk shelter. Shelter terhadap tubuh. Lalu apa lagi shelter berikutnya? Shelter berikutnya biasanya berbentuk tenda. Tendanya bisa dari alam yang tersedia seperti gua. Tapi hati-hati, Mon, kalau masuk gua, Mon. Kenapa tuh? Pastikan tidak ada penduduknya, Mon. Jangan-jangan Mr. Keep main di dalamnya. Ada juga shelter buatan. Shelter buatan atau kemudian shelter dari alam full. Artinya kalau kita kehilangan segalanya, nggak ada pilihan, Mon. Bikin ini juga alam sudah menyediakan. Tuh kan, jatuh kan. Ini kurang kepekaan, Mon, biasa. Harusnya biasanya di sini, Mon. Nah, gitu. Jadi sebenarnya shelter tadi ada tiga. Yang pertama alam. Alam, full alam. Jadi yang bisa disebut dengan shelter alam itu apa? Gua. Seperti gua tadi. Pohon? Bisa pohon juga. Intinya tuh bisa melindungi dari ancaman. Walau pohon tumbang pun bisa dijadikan shelter. Ya, sudah tumbang ya, jangan yang mau tumbang. Gitu ya. Jangan. Itu Jadi pohon sudah tumbang pun bisa dijadikan shelter. Tebing bisa, tebing cekungan yang berbentuk cekungan gitu. Oke. Yang penting melindungi kita ya. Yang kedua, shelter alami tapi buatan. Itu seperti apa maksudnya? Alami tapi buatannya. Iya. Jadi kita buat dari bahan-bahan baku alam yang ada di sekitar kita. Oke, misalkan dedaunan, tali-talinya, akar, ranting. Ingat, semua media bisa jadikan untuk bikin bivak. Oke. Baru yang terakhir adalah bivak buatan. Yang benar-benar perlengkapan yang kita bawa. Kita bawa yang kita siapkan itu. Oke. Itu bentuk persiapan, itu perencanaan itu kan. Betul, macam flysheet, ya. Tenda. Iya benar. Itu bisa. Ini sekarang kita sebelum membangun bivak menggunakan flysheet, kira-kira yang harus kita perhatikan apa ini, Kang? Di area cukup terbuka ini. Ya. Sebenarnya ini berlaku untuk bukan hanya untuk membangun tenda, pada saat kita berhenti juga tetap analisa lingkungan. Atas seperti ini. Ada pohon tumbang atau kemiringan sebuah pohon, ada pohon-pohon yang rapuh, hindari itu.
Oke. Ya. Samping. Resiko jatuh ya? Resiko jatuh. Oke. Itu atas. Atas. Lalu samping? Samping biasanya ada apa di sini? Tanaman-tanaman yang merugikan seperti di sini kan banyak pulus, ini kerajaan pulus atau sarang-sarang lebah, sarang binatang yang menggantung. Lalu apa lagi setelah itu? Bawah. Apa itu bawah? Di bawah juga biasanya banyak ya sarang-sarang. Kemudian sarang-sarang kayak semut seperti apa, banyak ya ancaman-ancaman yang bisa merugikan kita. Setelah itu air? Air. Nah itu bagaimana? Nah. Kita nyikapinnya soal air. Kita dengarkan suara air itu ya. Kita jangan di dekat di pinggir sungai atau di dekat air. Oke. Ya. Resikonya apa kalau kita berada di pinggir sungai? Ya, kita tidak pernah tahu mungkin di sana hujan, air bah. Banjir bandang kita kena. Kemudian satu lagi suara air. Kedengar kan? Itu mengganggu. Mengganggu. Bisa misalkan datang penolong kalau kita survivor ya tidak akan terdengar. Saya yakin itu. Jadi artinya bebunyian yang kita dengar baik itu yang sifatnya menguntungkan Ya, ataupun merugikan. yang merugikan. Itu kita terganggu oleh Terganggu, suara air tertutup, ya. Kita kemudian kita suka terlena dengan suara air malamun gitu. Itu bisa misalkan suara-suara. Bisa jadi jurik gitu. Semakin tertekan kita tuh. Selain itu ancamannya apa lagi Kang? Jika kita membangun shelter berada di pinggir sungai. Ingat, jadi yang perlu air itu bukan hanya kita, Mon. Banyak predator juga. Jangan sampai kita bersaling berhadapan dengan misalnya singa, beruang, atau harimau. Mari, Om. Mangga tuh minum dulu. Minum dulu. Silakan. Kalau berani, Mon. Oke. Itu air, Mon. Bukan hanya kita saja yang perlu air. Terutama yang tadi soal faktor bebunyian ya, suara Ya, air pun itu. juga menutup kita ya. So, jejak kaki mereka, suara-suara mereka itu akan tertutup. Karena ketika kita tidur, Hilang hampir seluruh kewaspadaan kita. Panca indera kita hampir nyaris tumpul. nyaris tumpul ketika kita tertidur. Ya, apalagi kamu biasa tidur siang bangun siang itu kayaknya enggak juga ya. Bangun pagi kan. Di sini. Oke, berarti kalau gitu Kang, sebelum kita mulai membangun bivak ataupun shelter, kita intinya harus menganalisa lingkungan dulu. Pastikan dulu tempat ini berada di tempat yang aman dan juga nyaman. Ya. Oke, lalu setelah itu apa yang kita persiapkan? Kita tergantung merencanakannya. Kita bawa apa sekarang? Flysheet. Flysheet. Dari flysheet saja. Oke. Ya. Kang Os bawa flysheet? Bawa. Oke. Karena saya sendiri menganggap flysheet itu sebagai peralatan pribadi. Oke. Pastikan bahwa flysheet itu bukan perlengkapan grup, tapi salah satu perlengkapan pribadi. Coba kalau bayangkan kalau tadi tidak terpisah kita kan. Oh, kamu harus dipak alam. Karena biar bagaimanapun Ya. ketika mendaki body system itu juga penting, Penting Kang Os, sekali ya. Oke. Nanti kita pergerakan juga. Kita saling mengetahui kondisi teman kita kan. Saling mengecek kondisi Mengecek, partner ya. kita ya. Kalau banyak orang nggak apa-apa kan, body system di sini ada yang. Kalau berdua diatur pergerakannya. Betul. Tapi usahakan body system. Oke. Kalau gitu kita keluarkan flysheet kita. Persit kita. Nah. Kita. Setelah mengetahui jenis-jenis shelter dan analisa lingkungan sebelum mendirikan bivak, saya dan juga Kang Os akan menyiapkan bahan-bahan untuk mencoba mendirikan bivak dari perlengkapan yang kami bawa. Kita ambil tengah aja ya. Sebenarnya tidak usah tengah juga, tidak apa-apa, tergantung kebutuhan. Tapi kita ya biar seimbang lah. Nah ini cukup. Berdua ini Mon cukup lah. Saya ambil yang ininya lebarnya 3 itu. Kita buat tinggi aja dulu karena kita nanti pas keluar masuknya biar leluasa. Oke, segitu cukup. Nggak terlalu nunduk ya. Betul. Di sini kita bikin simpul pangkal. Jadi mengikat satu putaran. Putaran berikutnya ke sini. Sama seperti overhand kita buat hidup. Oke. Jadi dia menjerat. Oke, tinggal kita ikat yang satu lagi. Selanjutnya, mohon kita perhatikan kemiringan. Sifat air gitu kan? Ya. Dia akan selalu semakin miring, dia akan semakin cepat Oke. turun. Berarti kalau
sudutnya seperti ini, pasti dia akan menampung air. Betul. Untuk titik-titik tertentu kita perlu air kan. Nah, bisa seperti ini. Tapi untuk secara prosedur sebaiknya kemiringannya lebih dari 45 derajat. Walaupun ini fly sheet ya, tapi tetap kita perhitungkan bahwa nanti dia akan menampung air. Kemiringannya, tapi jangan terlalu miring juga sampai miring seperti ini. Kita tidur di mana nanti? Oke. Kemudian yang terpenting, perhatikan juga sudut penarikan flysheet dan kemiringan. Supaya ketika hujan, air dapat mengalir dengan baik. Perhatikan supaya keluar dari sini. Ini set. Nah, gitu. Oke, kencangkan aja, ini sudah jebol pangkat. Cuma memang tanahnya gembur ini, jadi harus agak dalam. Siap. Oke, Mon. Kurang lebih seperti ini. Oke. Kita sudah memperhatikan tadi kemiringan, sudut penarikan, sama akses keluar masuk bivak. Oke. Ya. Jadi nggak mengganggu ya? Nggak mengganggu. Nanti kalau mau diturunin, tinggal 2 titik ini aja. Oke. Kalau angin. Yang penting miring agar air segera lekas turun. Ya. Oke. Dan juga misalkan gini, Kang, agar Aegarian itu juga tahu. Semisal ini kan kita membawa flysheet sebagai shelter, kita membangunnya. Jika tidak membawa perlengkapan, maka untuk membangun shelternya seperti apa? Itu dibutuhkan kemampuan untuk membuat bivak alam. Oke, Mon. Sekarang kita ini ngumpulin bahan-bahannya. Oke. Buat atap, buat tiang, dan buat alas bawah biar hangat. Ini salah satu bahan untuk mengikat tali dari bambu. Kebetulan ini bambu tali. Caranya kita hilangkan dulu sembilunya agar pada saat kita bagi pada saat kita mengikat tidak melukai tangan. Ini panjangnya kurang lebih 47,5 cm. Kemudian kita belah-belah. Lihat. Cuma tinggal begini saja. Nanti pada saat kita butuhkan tinggal tarik. Kang, siap. Ini kan kita sudah mulai mengumpulkan tali yang terbuat dari bahan-bahan alam. Selanjutnya kita ngapain ini, Kang? Nah, kita urut ya dari awal kebutuhan-kebutuhan kita. Kita sudah kelompokkan bahan-bahan, bahan atap, bahan buat tiang, sama hubungan dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Berarti kita sudah mulai proses pembuatan. Oke. Ya, kebetulan alam lagi bersahabat. Oke. Apa dulu berarti yang akan kita mulai? Kita sudah punya tiang, berarti kita buat hubungannya dulu. Oke. Ini supaya bisa dibuat simpul normal gitu. Oh. Ya, ini bisa simpul mati. Oke, sekarang kita langsung uji kelayakan bivak kita. Jadi kita akan menguji kelayakan bivak dengan meneteskan air. Betul. Okay. Sebelum dari tes dari langit itu kita uji dulu. Dengan metode ini ya, dengan daun honjre ini. Hah? Nggak ragu-ragu, Bang? Tidak bocor kan? Oh, tidak bocor. Alhamdulillah, kita lanjutkan seperti ini. Oke, Mon. Itulah kalau kita tidak membawa flysheet, kita sudah berhasil membuat sebuah bivak alam, memanfaatkan bahan-bahan dari alam. Jadi jika Aegarian
perlengkapannya tidak membawa flysheet dan diharuskan membuat shelter yang terbuat dari bahan-bahan alami, contohnya seperti ini Kang ya. Oke, yang terpenting adalah penganalisa lingkungan juga ya Kang ya. Kepekaan melihat ada apa di sekitar kita. Cukup nyaman, cukup sangat aman, terhindar dari segala ancaman. Siap. Dan ingat lagi Mon, waktu pembuatan. Tadi kita hampir 2 jam pembuatan bivak ini. Jadi pada saat berhenti ingat, usahakan tarik mundur dari waktu gelap. Minimal jam 2 siang. Jam 4 siang Kang. Jam 2 kalau bivak alam. Oh, iya, beda waktu lagi. alam. Ini Oke. Jadi apabila untuk membangun bivak yang terbuat dari bahan alam, kurang lebih dibutuhkan waktu 4 jam untuk pencarian bahan. Untuk proses perakitan dan membangun bivak tersebut kurang lebih dibutuhkan 4 jam. Tarik mundur dari jam matahari terbenam kurang lebih pukul 6. Ketika sore, tarik mundur 4 jam, berarti jam 2 siang harus berhenti dimanapun kita berada. Segera membangun bivak dari alam. Oke, baik. Yang terpenting juga kewaspadaan harus tetap ya. Oke. jadi Nah, ini nggak waspada. Sarung tangannya mana? Sarung tangannya diambil siapa?